Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kita limpahan rahmat, karunia dan nikmat, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini di acara Talkshow Kesehatan Jogja Islamic Book Fair di GOR Universitas Negeri Yogyakarta dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya dengan situasi sekarang di mana angka COVID sudah mulai ganggu lagi nih, merangkak naik, mudah-mudahan membuat kita tetap waspada dengan menggunakan protokol kesehatan, masker, jaga jarak, cuci tangan, dan mungkin untuk sementara tidak jalan-jalan kemana-mana dulu. Ya, dan vaksinasi boosternya tetap dijalankan. Dan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan semua yang ada di sini. Dan tema kali ini adalah kulit glowing dengan cara sehat dan aman. Kenapa sih ngangkat kayak beginian nih? Ya itu dia yang seperti tadi kita bicarakan nih. Banyak sekali di luaran sana nih dok yang pengen cantik, keren gitu loh. Awet muda, glowing, tapi pakai cara yang instan dok. Nah dari sini nih kita minta pencerahan nih dari dokter nih. Dokter alhamdulillah nih expert sekali nih terkait dengan ini. Nanti tolong dijelasin nih dok biar kita nih jadi paham, jadi melek. Oh ternyata yang baik itu seperti ini. Dan baik rekan-rekan, sebelum nanti ini dipresentasikan oleh dokter Mira Oktarina SPKK, saya bacakan CV beliau ini secara singkat dulu ya. Dr. Diah Ayu Mira Oktarina SPKK menyelesaikan pendidikan S1 dan profesi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, S2 spesialis kulit kelamin di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, S3 Dermatologi di University of Groningen, dan aktivitas beliau di RSUP Dr. Sarjito, KSM Polikulit dan Kelamin, Divisi Bedah dan Tumor Kulit. Kemudian beliau juga berpraktek di RSY PDHI dan di MH Pharma Magelang. Beliau juga sudah banyak mengikuti pelatihan seminar workshop terkait dengan banyak sekali, ini salah satunya aja nih ya, basic surgical skill, laser, botox, dan filler, liposuction baik di dalam dan luar negeri. Kemudian beliau juga aktif di organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Kelamin Indonesia, dan beberapa penghargaan sudah didapatkan oleh beliau terkait dengan dermatologi di kancah internasional. Tak perlu berlama-lama, monggo dokter, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Teh Ika atas pembukaannya ya. Di sini terima kasih juga pada Rumah Sakit Islam PDHI sudah mempercayakan kepada saya untuk bisa hadir di sini mewakili RSI PDHI untuk memberikan ya sedikit kita ngobrol-ngobrol, sharing pengalaman, baik pengalaman saya sebagai klinisi, sebagai dokter, dan juga nanti teman-teman sekalian mungkin ada curcol-curcolnya nih gitu. Terus saya harus kemana nih dok, harus periksa kemana, harus pilih yang seperti apa, dan lain sebagainya. Itu bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya maaf ya, karena saya tidak punya presentasi dari LSI, sehingga saya pakai template yang selalu saya gunakan dari Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini nanti kita akan bicara tentang kulit yang sehat itu seperti apa gitu, dan bagaimana dengan perubahan sekarang kan insya Allah new normal ya, mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri dengan adanya pandemi COVID, tetap harus pakai masker, tetap harus pakai hand sanitizer, tapi gimana supaya kulit kita tetap sehat dan glowing. Nah sebelumnya saya pengen share dulu nih, kulit itu sepertinya sepele ya, tapi kita alhamdulillah Allah memberi kita itu kulit itu ternyata organ terbesar dibanding misalnya jantung, paru, ginjal. Dan tidak kalah pentingnya, kalau
dijadikan satu itu kulit kita itu 4 kilogram sendiri kulit kita. Taruh aja misalnya berat badan kita 50 nih atau 60, itu 4 kilo, kurang lebih 4 kilonya sendiri kulit. Nah, kenapa kulit itu penting? Masya Allah, kulit kita itu adalah organ yang pertama kali ketemu sama kita. Kalau jantung dilindungi ya, di sini ada apa namanya di rongga dada kita itu ada jantung, ada paru, kemudian nanti masuk ke bawah ada liver, ada hati. Itu kan semuanya dilindungi tuh. Nah, sedangkan kulit kita itu adalah yang langsung terpapar dengan lingkungan kita. Buktinya apa? Buktinya kita kalau misalnya sehari-hari kita beraktivitas yang kena matahari dulu kulit kita. Kalau ada bahan-bahan kimia dari sabun, dari apa yang kita pegang sehari-hari, itu juga kulit kita. Yang juga beresiko bertemu dengan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, itu juga kulit kita. Jadi fungsinya ternyata adalah pertahanan dari lingkungan luar kita. Kemudian juga regulasi suhu tubuh. Jadi misalnya nih kita terkena infeksi, lalu demam, ada kenaikan suhu, itu pasti yang kita rasakan dulu di kulit kita. Kemudian juga perlindungan dari sinar matahari. Pertama kali tadi yang terkena dari sinar matahari kulit kita lagi. Nah, sehingga karena dia adalah yang pertama kali bertemu dengan lingkungan kita, sehingga dia merupakan juga sistem kekebalan tubuh. Kayaknya sepele ya kan, kalau sakit kulit, sakit kulit ini cobain aja. Biasanya sih kalau sakit kulit nggak langsung ke kulit Teh Ika. Kalau sakit kulit tuh coba deh ke toko obat dulu. Bu ini saya gatal kayak gini, bisa dikasih apa ya? Atau misalnya ke apotek dulu. Bu ini saya ini gatal nih di tangan udah beberapa hari ini kok masih belum sembuh. Saya kasih minyak, dikasih obat apa ya? Pasti diremehkan. Karena apa? Karena cuma gatal. Atau cuman kulit ini kok. Jadi jarang lah yang langsung ke dokter kulit, Teh Ika. Nah, padahal ini penting juga kan. Nah, jadi kalau kita lihat nih teman-teman semua, ini kalau kulit kita ini yang kayaknya cuma tipis, cuma berapa senti, berapa mili ya tebelnya, itu ternyata ada yang paling atas tuh namanya epidermis, yang tengah itu dermis, yang bawah ini namanya subkutis. Nah, tadi saya ngomongin pertahanan. Emang pertahanannya selain dari matahari apa aja sih? Yang pertama nih, fungsi epidermis tadi. Yang utamanya adalah bahwa kita harus selalu mempertahankan kelembapan kulit kita kan. Kalau misalnya musim kemarau, itu banyak pasien saya datang, aduh dok kulit saya kering. Tandanya dia mulai bersisi sampai dengan akhirnya gatal. Nah, kelembapan ini fungsinya dari kulit itu tadi yang harus mempertahankan kelembapannya. Nah, kalau kemudian penguapan air yang ada di kulit kita lebih banyak, maka dia terjadi kulit yang kering tadi. Kemudian tadi yang kulit yang di tengah itu ada yang namanya dermis. Terus dermis buat apa? Pasti pernah dengar ya kolagen. Minum suplemen kolagen, minum pil kolagen, suntik kolagen segala macam. Itu buat apa sih? Karena ternyata di bagian tengah kulit kita atau di dermis itu ada jaringan ikat yang ada kolagennya, ada namanya pernah dengar pasti asam hyaluronat, ada jaringan-jaringan ikat yang mempertahankan supaya kulit kita selalu kenceng nih. Nah, kita kan biasanya nih bisa memperkirakan seseorang dari kulitnya, ya nggak? Adik-adik yang misalnya usianya masih 17, masih belasan, masih awal-awal 20-an, sama misalnya nenek kita nih yang usianya udah 50-60 tahun. Tahunya dari mana? Tanpa bertanya. Kan biasanya kita suka ya kalau misalnya ada orang yang itu bu, tadi ada yang nyari ibu, itu kayaknya ibu-ibu usia 50-60 tahun, kita suka nebak gitu kan. Itu dari apa? Kita belum sempat nanya, pasti dari kulitnya kan.
Dilihat dari apa? Dari kerutannya, dari udah ada totol-totol coklatnya, dari cekungan matanya udah ada apa namanya, ada kantong matanya. Jadi semakin keluar itu jaringan ikatnya semakin berkurang, termasuk yang kolagen tadi. Nah, terus yang di bawahnya jaringan lemak. Nah, lemak ini kita kan sering benci banget ya sama lemak. Aduh, lemakku tuh kok banyak banget. Kok presentasi lemak visceral biasanya yang diukur ya, itu ini beda. Yang ini lemak yang ada di bawah kulit kita. Oh, aduh lemak nih, lemakku banyak nih, beratku naik, misalnya seperti itu. Itu padahal semua, masya Allah, ada fungsinya. Itu juga berfungsi sebagai cadangan energi, kemudian juga bantalan terhadap trauma. Ya, kalau mbak-mbak nih yang kayak saya nih ya, bantalannya banyak. Semoga ini ya, apa namanya, kalau misalnya terbentur senggol-senggolan itu masih punya perlindungan gitu ya. Nah, kita juga sering ditanya mengenai tipe kulit. Dok, aduh kulit saya ini berminyak sekali, baru berapa menit aktivitas di matahari udah kayak raja minyak misalnya ya. Wajahnya itu berkilau-kilau gitu ya. Berkilau-kilau tuh kalau glowing sih alhamdulillah ya, tapi kalau banyak minyaknya, duduk banyak sekali nih minyaknya. Kemudian di satu pihak ada yang kulitnya berminyak, tapi ada juga yang kulit saya kering sekali. Kalau bahasa Jawa tuh ada yang bilang bekisi gitu ya. Ini ada sisinya gitu. Itu karena terlalu kering dan penguapan airnya banyak sehingga kelembabannya berkurang. Nah, kenapa sih sebetulnya? Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kulit kering itu biasanya selain wajah, kita kan biasanya sangat memperhatikan wajah ya, tapi banyak sekali juga di kulit tangan dan kaki kita kering pecah-pecah. Pasti tahu ya, di kaki atau di telapak itu sering pecah-pecah. Itu seperti tanah pecah ini ya, seperti ini. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa yang saya tulis di situ TEWA, itu namanya transepidermal water loss. Jadi kehilangan air yang ada di kulit kita itu meningkat sehingga kulitnya kering. Jadinya kalau kering apa? Jadi kasar, kulitnya kasar, berkerut-kerut dan pecah-pecah. Sehingga kadang-kadang tampak lebih tua dari usianya. Jadi misalnya usianya masih 20 awal gitu, tapi karena nggak menjaga kesehatan kulit nih, kulitnya kering gitu kan, jadi ada pecah-pecah seperti ini, jadi tampak seperti kerut-kerut, jadi lebih tua dari umur yang sebenarnya. Nah, kemudian kalau yang kulitnya berminyak, kalau kulitnya berminyak berarti enak dong dok, ya harus disyukuri ya. Tapi juga kalau aktivitas kelenjar sebasea ya, istilahnya kelenjar minyaknya itu berlebih, yaitu tadi tampak seperti yaitu kayak minyaknya banyak banget. Terus juga yang sering sekali dikeluhkan oleh teman-teman itu terus jadi gampang jerawatan. Duduk ini ada komedonya, gampang jerawatan. Nah itu ternyata penyebabnya tidak hanya sekedar kelenjar minyak yang ada di kulit kita, tapi ada perubahan hormon misalnya. Kalau kita menjelang menstruasi atau teman-teman kita yang hamil atau juga yang pubertas yang usianya masih 11, itu kan ada perubahan hormon. Nah di situ menyebabkan juga perubahan di kulit kita, salah satunya menjadi kulitnya berminyak. Bisa juga disebabkan stres atau makanan. Nah kemudian kita ke sini nih, kerusakan kulit. Nah terus yang bikin kulit kita rusak apa aja sih? Yang pertama adanya stres mekanik, kimia, cahaya maupun mikroorganisme. Mikroorganisme itu seperti jamur, bakteri. Stres mekanik apa? Stres mekanik itu contoh yang paling gampang, gesekan ya. Misalnya, mohon maaf kalau misalnya kayak saya nih ya, overweight, terus kan kulitnya ada yang sering tergesek-gesek, itu kan juga mekanis, itu pasti ada keluhan.
Kemudian kimia itu juga misalnya kalau kita nih bapak mahasiswa nih ya, teman-teman mahasiswa misalnya praktikum nih ya, mahasiswa misalnya MIPA atau anak-anak teman-teman kita di SMA, anak-anak SMA gitu ya, misalnya praktikum nggak pakai sarung tangan terus sering terkena bahan kimia, itu juga pasti memberikan stres bagi kulit kita. Cahaya yang paling gampang cahaya matahari kita keluar pergi aktivitas olahraga ya sehat sih, olahraganya sehat, tapi kalau kita tidak punya perlindungan terhadap kulit kita dari sinar matahari, itu juga akan membuat kerusakan di kulit. Kemudian apa yang lain? Iritasi, sensitisasi, sampai inflamasi itu peradangan. Kenapa iritasi? Iritasi itu iritasi gesekan, iritasi bisa. Tapi kemudian bisa juga iritasi itu dari bahan yang kita pakai. Wah, ini lagi ngehits nih skincare-nya, skincare merek X, Y, Z gitu ya. Ini ada di iklannya, ada di mana-mana, ada di ada di online, toko-toko online. Terus kemudian kita pakai terus 1-2 hari loh, kok terus kulitnya kemerahan, kemudian perih, gatal. Nah, itu tanda-tanda iritasi. Atau bisa juga sensitisasi, inflamasi, peradangan. Kita pakai suatu produk gitu ya, itu misalnya pertama kita pakai sebulan, oh enak nih, beli dari toko online ini bagus nih. 2 bulan, nggak apa-apa nih, enak banget. Kulitnya jadi cerah, terus kemudian glowing tadi ya. Tapi kemudian setelah 6 bulan baru timbul keluhan, itu bisa terjadi. Kalau yang tadi 1-2 hari itu iritasi, tapi kalau yang masih baik, kemudian 6 bulan baru timbul keluhan, itu yang kita sebut alergi. Jadi alergi itu kayak kita kenalan ya sama temen, oh yang pertama keluar masih baik-baik, dia kok orangnya baik, ini segala macam, tapi setelah 6 bulan, aduh kok ini ya gitu ya. Itu ada masa perkenalannya, itu alergi. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Dan kalau kita sebagai teman-teman misalnya masih awam, ya bertanya pada dokter gitu, karena nanti akan dicari penyebabnya. Nah, terus perawatan dasar kulit kita tuh apa sih? Yang pertama cleansing, sebenarnya cleansing artinya membersihkan wajah ya, paling tidak minimal 2 kali sehari ketika mandi. Atau bisa juga kalau kita habis dari aktivitas, dari kampus, dari tempat kerja, udah keringetan kena matahari, bersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, apa yang harus kita lakukan? Kan habis dibersihin nih, biasanya menggunakan cleanser. Dan cleanser itu sebagian besar itu memang ada komponen sabun surfaktan yang dia jadi mumpluk itu loh, ada teman-teman. Itu kalau wah mantep banget nih, udah bersih nih. Tapi setelah itu kita jangan lupa harus moisturizing itu harus melembabkan. Jadi kulit kita harus dibersihin, dilembabkan. Nah, kemudian kalau setelah dilembabkan apa? Setelah dilembabkan protecting itu perlindungan. Tadi itu pas kita misalnya nih bangun tidur udah dibersihin, udah dikasih pelembab. Ini mau ke kampus nih, mau mau praktikum, mau kerja lapangan misalnya. Nah, kita jangan lupa pakai tabir surya atau kita sebut sunscreen gitu ya. Sudah jarang kita menyebut sunblock, karena sebetulnya sinar matahari itu tidak bisa diblok 100% kecuali blok fisik. Blok fisik itu ya alhamdulillah kalau teman-teman pakai hijab, apalagi hijabnya yang penuh ya, yang penuh panjang, itu sudah terlindung dari sinar matahari. Itu perlindungan fisik namanya. Tapi kalau perlindungan yang kimia itu ya menggunakan tabir surya tadi. Misalnya untuk wajahnya, ini kan misalnya kita udah pakai hijab terus pakai masker, nah ya kan ada bagian yang kena matahari. Nah, itu yang harus kita lindungi. Hindari sinar matahari dari jam 10 sampai jam 3, itu adalah yang paling terik di Indonesia paling tidak. Setidaknya ini data yang bisa kita ambil kesimpulan dari Jogja ya. Nanti beda lagi misalnya nanti di Kalimantan, di Sumatera, tapi secara umum kita karena di ekuator ya, di Katulistiwa ya kurang lebih sekitar jam 10 sampai jam 3 jangan panasan.
Kalau mau panasan, mau olahraga harus pakai tabir surya. Ya, kemudian nanti pulang aktivitas, kembali lagi cleansing, moisturizing, jangan lupa restoring. Restoring itu artinya memperbaiki fungsi kulit kita. Biasanya yang fungsi restoring ini biasanya ada di krim malam. Jadi kalau teman-teman suka ini ya, misalnya seneng banget nih lihat skincare itu kan biasanya ada day cream, ada night cream. Nah biasanya yang berfungsi memperbaiki fungsi itu yang night. Nah terus bedanya apa nih krim dokter sama krim yang biasanya? Jadi kalau dokter terutama yang dokter SPKK itu krim malamnya ada bahan-bahan yang memang harus diresepkan satu. Kemudian yang kedua harus dengan pengawasan dokter. Kenapa? Karena ada risikonya. Misalnya nih, tiba-tiba ya alhamdulillah misalnya terus sudah menikah terus hamil. Nah itu juga harus dibilang ke dokternya, dok saya hamil. Nah itu nanti krim malamnya akan disesuaikan. Kenapa? Karena ada bahan yang memang harus diawasi oleh dokter. Kemudian juga kenapa harus diawasi oleh dokter? Karena persentase atau konsentrasinya itu bervariasi sehingga dokter akan menyesuaikan dengan keadaan kulit teman-teman semua. Itu bedanya. Kalau kulit yang dokter, yang diresepkan oleh dokter SPKK misalnya, jadi kita bisa beli OTC istilahnya ya, on the corner kita ke toko X gitu ya, atau ke supermarket atau ke toko-toko banyak ya sekarang ya. Skincare itu yang kita beli langsung. Itu biasanya kalau yang bisa dibeli langsung biasanya seharusnya itu aman. Nah itu sedikit tentang krim-krim yang biasa kita pakai sehari-hari. Nah ini yang penting cleansing, moisturizing, protecting, dan restoring. Nah terus gimana nih dok, itu sekarang saya tuh pakai masker dari jam 8 sampai jam 6 sore. Ya kan kita masih harus pakai masker. Sempat waktu itu kalau aktivitas di luar boleh nggak pakai masker, tapi ternyata kan COVID-nya nih masih up and down ya. Nah kita tetap harus menjaga diri sendiri atau keluarga kita, harus selalu pakai hand sanitizer. Aduh dok, tapi kalau saya pakai hand sanitizer tuh terus kering kulitnya. Nah tapi saya pakai masker, jadi di sekitar tempat yang tertutup masker tuh kadang gatel atau ada juga yang ada jerawatnya, timbul jerawat. Nah itu yang harus kita perhatikan di sini, bahwa gimana caranya supaya kita tetap melakukan protokol kesehatan yang Teh Ika tadi itu ya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya, tapi tetap kulitnya sehat. Nah apa aja sih biasanya keluhannya? Nah kalau saya juga bekerja sebagai tenaga kesehatan tuh Teh Ika, jadi saya harus pakai gloves juga, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangannya juga nggak cuma 1-2 menit, kadang-kadang juga sampai 1 jam, nanti ganti lagi. Itu biasanya bisa iritasi, ya iritasi bisa karena sarung tangan atau karena disinfektan. Bisa alergi dari bahan alat pelindung diri yang kita pakai. Bisa dari masker, bisa dari sarung tangan, terus bisa timbul jerawat atau ada terjadi infeksi. Nah terus gimana dong? Terus nggak usah pakai masker aja apa ya? Ya jangan. Kita bagaimana juga tetap harus pakai masker, tapi ingat-ingat bahwa setelah kita menggunakan alat pelindung diri, cleansing, bersihkan. Walaupun nggak harus setiap jam terus kita bersihkan, nggak perlu. Kalau misalnya kita pagi aktivitas pakai masker, ya nanti kan kita sholat zuhur, ya kan kesempatan kita wudhu, buka masker, itu bersihkan, pakai masker lagi. Kalau maskernya sudah terlalu lembab nih karena kita aktivitasnya banyak, misalnya habis olahraga, habis aktivitas di outdoor gitu ya, itu ganti maskernya setiap 4 jam. Kemudian juga kalau tapi saya sering cuci tangan ya dok, karena pekerjaan saya harus megang ini. Ya berarti kalau habis cuci tangan pakai pelembab misalnya. Dan kalau sudah pakai pelembab masih ada keluhan, sudah dibersihkan 2 kali sehari masih ada keluhan, jangan ragu-ragu datang ke dokter. Dan kalau misalnya belum teratasi dari dokter vaskes pertama atau dokter umum, ya konsultasi
konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, jadi pesannya adalah jangan lupa cleansing, moisturizing, protecting, restoring. Jadi membersihkan, melembabkan, melindungi, dan mengembalikan fungsi tadi. Ya. Kemudian tetap lakukan protokol kesehatan, cegah iritasi dengan pelembab, ganti masker, pakai pelembab tadi, dan kalau keluhan menetap periksa ke spesialis kulit dan kelamin, atau sekarang istilahnya ada dua nih tes sekarang. Kalau yang angkatan tua kayak saya masih spesialis kulit dan kelamin, tapi jangan kaget juga teman-teman kalau misalnya lihat di rumah sakit atau klinik kadang SPDV ya, spesialis dermatologi dan venerologi, itu yang udah lulusan baru ya. Ya sama sebetulnya intinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Setelah ini kita sharing, boleh teman-teman mau sharing, curcol, tanya, kita masuk ke sesi diskusi ya. Terima kasih Taika, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman semua pemaparan materi dari Dr. Mira Oktarina SPKK. Oke, nanti ini sekarang sesinya untuk bertanya. Saya bagi dengan 2 termin, 1 termin. Boleh deh 2 pertanyaan dulu. Nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Mira. Monggo. Nanti ini loh dapat door prize menarik. Kunjungi stand kami di RSJ PDHI sana di pojok sana. Monggo silakan berdiri. Kakak nanti bisa berdiri di sana, Kak. Sebutin namanya ya, Kak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik sekali temanya ya. Mau tanya, kalau biasanya kan kalau sunscreen itu dipakai untuk wajah ya, apakah itu untuk tangan atau area yang lain juga gitu? Karena kan kadang-kadang kalau kita pakai hijab itu memang udah cukup tertutup, terus tapi wajah pakai sunscreen, tapi kadang saya sendiri itu naik motor kemana-mana akhirnya yang hitam tangannya jadi gosong ya, Kak ya. Padahal mungkin orangnya ada orang tuh putih tapi pas giliran tangannya kenapa jadi hitam gitu. Jadi pengennya kan pengennya terjaga gitu loh kulitnya kita itu. Kadang-kadang malah ini di sendi-sendi itu ada yang hitam di mata kaki atau di jari-jari ini di jari gitu. Terus yang kedua body lotion itu apakah cukup bisa melembabkan atau bagaimana? Kalau menurut pengalaman saya itu kayaknya masih kurang gitu. Apa memang perlu dari dalam untuk minum vitamin E atau bagaimana gitu? Atau mungkin kolagen itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dokter. Menarik sekali ya pertanyaannya. Tabir surya atau sunscreen boleh nggak dipakai di tangan? Boleh banget, Kak. Jadi itu sebetulnya juga yang sering saya lakukan kadang-kadang tuh. Aduh, eman-eman ya. Sunscreen kan juga nggak mengurangkan ya, Kak ya. Jadi kalau kita misalnya lihat di ini, waduh untuk wajah udah kok buat badan ya gitu ya. Tapi saya terakhir-terakhir ini sering menemui juga pasien memang yang wajahnya bagus, sehat, cerah gitu. Tapi kemudian dia mengeluhkan gitu ada totol-totol di punggung tangan gitu. Setelah saya tanya ternyata dia sering berkendara sampai berapa jam karena harus komuter bolak-balik dari kota satu ke kota yang lainnya, tapi nggak ingat-ingat bahwa tanpa itu tadi proteksi gitu. Sebenarnya proteksinya bisa 2 sih. Jadi pakai sunscreen tadi atau pakai proteksi fisik, pakai sarung tangan. Nah, itu sarung tangan itu juga salah satu cara yang murah, bisa dicuci nanti diganti lagi gitu. Nah, monggo bisa pilih 2, bisa di sunscreen-nya ditaruh di tangan juga bisa, artinya di badan ya. Dan yang satunya lagi pakai perlindungan fisik. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya tentang body lotion. Oh ya.
Jadi body lotion yang dijual di pasaran ya istilahnya OTC on the corner yang bisa kita temui di toko-toko itu memang kandungannya mild itu yang bisa untuk semua orang. Jadi walaupun kadang-kadang ada merek X itu yang ada mungkin warnanya putih, kuning, biru, ada yang gitu-gitu kan ya. Ada yang mungkin yang ini lebih untuk yang lebih kering lagi semacam itu juga ada. Tapi rata-rata itu memang yang bisa untuk semua orang. Artinya dia bukan medical, bukan mengobati. Nah, sedangkan kadang-kadang artinya bisa untuk semua orang itu juga kadang bisa untuk semua umur, jadi untuk belasan bisa, untuk yang agak lebih tua bisa. Tetapi kalau tadi yang disebutkan kakak kan kok kayaknya kurang ya gitu. Nah, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kulit itu jadi lebih kering. Misalnya nih lagi kemarau, jadi lingkungan kita juga pas lagi kering, misalnya seperti itu. Pada orang tua itu kulitnya relatif lebih kering daripada orang-orang muda seperti kita. Terus ada juga penyakit tertentu yang membuat kulit itu jadi lebih kering. Nah, itu yang harus ekstra ditambahkan dengan pelembab-pelembab yang kandungannya itu memang istilahnya ada cosmeceutical, jadi obat seperti skincare tapi obat. Itu yang harus dikonsultasikan ke dokter SPKH terutama ya Pak ya. Jadi dok ini saya pakai body lotion ini ya awalnya enak sih tapi ini kok kayaknya kurang mantep ya, itu bisa dikonsultasikan karena bisa aja ada kondisi lain atau karena cuaca gitu ya, itu membutuhkan ekstra gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Gimana kakak? Sudah jelas kak? Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Iya, sebutin namanya ya kak ya biar saya inget-inget nih. Ya, monggo silakan. Ya, Assalamualaikum dokter. Nama saya Rifa. Ini dok mau tanya yang pertama terkait sunscreen tadi. Itu kan kalau di sunscreen biasanya ada SPF gitu kan. Terus kalau di day cream itu juga ada SPF-nya. Betul. Paham saya kan untuk perlindungan matahari itu kan SPF-nya itu ya. Betul. Nah, beda masih dok SPF yang ada di day cream sama sunscreen itu. Terus kalau udah pakai day cream, apa harus juga pakai sunscreen? Double ya. Ya, terus ya. ada juga tuh yang di day cream itu misalkan SPF-nya tuh 35+, sedangkan ada sunscreen yang cuma 30+ kayak gitu kan. Maksudnya kan berarti di day cream kandungan SPF-nya lebih banyak kayak gitu kan. Apakah itu juga bisa disebut sunscreen gitu kan? Atau gimana, apa sih bedanya day cream sama sunscreen gitu kan, sama-sama ada SPF-nya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dok terkait kehilangan kandungan air tadi ya untuk kelembaban kulit itu lebih ngaruh faktor internal apa eksternal sih dok? Maksudnya internal itu kayak banyak minum air putih, makan buah-buahan kayak gitu, atau faktor eksternal seperti tadi memakai pelembab dan juga skincare seperti itu kayak gitu. Karena ada teman saya tuh yang dia nggak pernah pakai skincare, cuman dia sering banget mengkonsumsi buah-buahan kayak gitu, Kulitnya bagus kayak gitu. Cuman kan orang yang kayak gitu kan jarang ya dok ya. Nah maksudnya harus ditiru tuh mbak. Nah itu sebenarnya lebih berpengaruh mana dok, atau memang harus seimbang atau gimana? Terima kasih ya. Terima kasih Kak Rifa ya tadi ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya kita sering banget nih ngeliat tuh day cream gitu kan, day cream, night cream, terus sunscreen. Tuh padahal day creamnya ini udah ada SPF-nya gitu kan ya. Jadi sebetulnya penamaan krim itu kalau dari sisi medis gitu ya, dari sisi medis itu hanya penamaan secara marketing. Jadi kalau yang sifatnya itu fungsional itu kita sebut sunscreen memang, atau sunblock. Kalau dulu sunblock, sekarang nggak ada sunscreen. Cuman kalau itu day cream, night cream itu bahasa marketing Kak. Jadi kalau bisa kita lihat nih, ini ada day cream, terus ada SPF-nya. Ya berarti kalau ketika sudah ada kandungan SPF, itu harapannya ya kalau
kalau memang kakak belinya di dokter atau dokter maksudnya ke dokter SPKK ya, atau misalnya memang itu ada tercantum di BPOM-nya, itu berarti pernah dites Kak. Jadi kalau pernah dites kita percaya, kita husnuzon ya, percaya bahwa itu memang SPF 30 itu memang bisa memberikan perlindungan 30 plus apa tadi 35 plus. Nah sunscreen itu juga itu bahasa, kalau itu memang kalau sunscreen itu secara fungsional berarti dia screening sun, jadi dia melindungi dari sinar matahari. Kalau day cream itu bahasa marketing lah, jadi sama lah, intinya sama. Tapi sebentar dulu, Teh Ika pernah nggak kita misalnya nih lagi kan ibu-ibu ya, ibu-ibu kadang-kadang ada acara apa kan dandan ya, Teh Ika ya, itu ada foundation. Kemudian ada juga memang yang tadi itu disebutkan Kak Rifa tuh ada yang tulisannya day cream, ada mungkin foundation, mungkin pelembab, ada SPF-nya. Itu kalau dia sebagai foundation itu biasanya karena dia ada fungsi foundation juga, itu kan berarti double fungsi nih. Itu tetap kalau saya pada pasien-pasien yang tidak bermasalah dengan jerawat, nggak ada masalah kulit, itu saya sarankan tetap double Pak. Digunakan ya dok ya? Iya, itu terutama kalau kita dan kadang ada kan ya teh ya, misalnya ada eyeshadow atau blush on itu kok ada SPF-nya, tapi karena dia ada fungsi yang lain, itu mendingan kita tetap pakai sunscreen plus yang lain-lain itu tadi foundation apa segala macam. Terus itu menjawab yang SPF tadi ya Mbak ya. Nah terus yang kedua tadi pertanyaannya konsumsi ya. Ini kayak Teh Ika nih kan orang Jawa Barat ya pasti kan ya. Orang Jawa Barat tuh kan terkenal suka sayur, buah, suka lalapan gitu ya Teh Ika ya. Suka dandan. Nah betul, jadi faktornya itu ada internal sama eksternal. Faktor internal apa? Konsumsi kita minuman sehari itu berapa gelas. Nah itu sebetulnya kalau konsumsi itu tergantung dari aktivitas, misalnya suka olahraganya berat atau tidak, aktivitas di luar seperti apa, dan berat badan. Ya kalau kayak berat badan kayak saya itu ya paling nggak 2,5 liter itu minimal gitu. Ya tapi nggak 2,5 liter langsung, tapi kan terbagi misalnya gitu. Terus sayur, buah itu bagus, kenapa? Karena selain kandungan airnya, ada kandungan vitamin alami ya kan Teh ya? Misalnya ada jeruk, ada melon, ada banyak kandungan vitamin dan antioksidan. Nah itu yang dari dalam, makanya tadi temennya suka sayur, suka buah, suka minum juga, kok kulitnya bagus padahal nggak pernah pakai skincare gitu. Nah cuman sekali lagi tadi kan saya selalu bilang tuh ada fungsi protecting. Kenapa? Karena sekarang sinar matahari itu udah nggak kayak zaman orang tua kita atau nenek kita zaman dulu. Konon sekarang sudah banyak lubang-lubang ozonnya gitu. Ya Kak Diva ya tadi ya. Lubang-lubang ozon itu kan sekarang kita pasti tahu ya global warming, selalu di global warming, terus climate change, ada perubahan iklim. Nah itu ada stresor dari luar tuh kita udah lebih banyak daripada yang zaman dulu. Jadi makanya ini selalu ada protecting sama restoring. Jadi walaupun makan bagus, minum banyak gitu ya, tapi tetap harus yang ini tadi protecting, restoring. Nah terus saya coba tadi yang minuman kolagen ya. Mohon maaf saya nggak punya nggak punya ada niat apa-apa ya, dan tidak ingin mempromosikan siapa-siapa ataupun merek apa. Tapi harus diingat juga bahwa tadi kalau boleh balik lagi ke sini ya tadi Kak, ini kan kolagen tuh ada di tengah-tengah sini nih Kak nih. Nah ketika kolagen itu kita minum, baik itu minuman kolagen atau pil atau apa atau diinjeksi, itu kan dia harus dulu diserap dulu di lambung, masuk ke usus gitu. Baru setelah itu penyerapan baru sampai ke kulit. Kita harus mikir nyampe nggak ya ke kulit gitu. Padahal dia harus nembus yang kulit bagian tengah. Nah itu sebenarnya masih dipertanyakan ahli secara saintifik.
sekali lagi saya nggak punya konflik of interest ya Teh. Jadi Iya. maksudnya monggo ada yang ini atau merek yang tertentu selama tidak menimbulkan mudarat silakan. Tapi secara saintifik memang belum terbukti. Nah, terus gimana nih dok biar kolagennya ini tetap bagus nih kayak tadi tuh ya, kulitnya tetap kenyal, tetap pengennya awet muda terus kan kita pengennya ya, pengennya Berulang tua. pengennya 20 terus sampai punya anak berapa 5, 6 pokoknya 20 terus umur itu. Daripada mengkonsumsi yang sudah jadi kolagen, kita mengkonsumsi zat-zat pembentuk kolagen gitu ya. Zat-zat pembentuk kolagen itu apa saja? Salah satunya tadi saya ngingetin di sini tadi, ini kan ada slide kolagen, ada asam hyaluronat, itu juga bagian-bagian dari jaringan ikat kita, glicosaminoglycan. Ini banyak sekali ada di makanan-makanan kita sehari-hari sebetulnya. Ya, jadi dari vitamin C, vitamin E tadi sempat tadi ya disebutkan vitamin C, vitamin E. Selain juga kalau sekarang untuk badan tubuh ya tetap butuh D gitu ya. Terus zinc gitu-gitu. Terus juga apa nih namanya dari protein-protein yang kita makan itu juga kan ada yang mengandung asam amino tertentu yang dia pembentuk dari si kolagen itu. Jadi bukan kolagennya dimasukkan sebagai kolagen, disuntikan sebagai kolagen, tapi bahan pembentuknya. Gitu yang bisa saya. Jadinya harus berpikir 2 kali nih dong kalau mau pakai yang seperti itu ya. Iya. Soalnya nyampe enggak ya? Iya, nyampe nggak ya? Gitu ya, nyampe ke kulit nggak ya? Karena mahal. Iya. Emang uangnya. Mungkin juga teman-teman ya kalau di sini saya kan kita udah ini kan ya kita apa internet, kita mau nyari apa kan sekarang sudah sama Google. Coba aja nanti dilihat kalau kolagen gitu ya, itu ada jurnal ilmiahnya enggak? Dengan secara saintifik terbukti apa enggak? Gimana kakak? Sudah jelas kak? Ya panjang kali lebar ini dokter Mira jelasinnya. Oke deh, sekarang termin kedua. Ada lagi yang mau nanya? Kalau enggak, saya borong nih pertanyaan. ayo, tapi dari teman-teman dulu deh. Silahkan. Yuk, nanti ada door prize-nya. Istan RSY PDHI. Waduh, saya juga pengen nih door prize. Saya boleh nanya Taisa nggak? Enggak dong, enggak juga. Balik ini. Saya cantik Taisa kan boleh. Olahraga itu penting ya dong ya. Iya. Karena apa namanya olahraga itu, saya nggak tahu ya kenapa ada usia saya udah 44 tahun ini. Tapi alhamdulillah rajin olahraga karena saya merasa bahwa olahraga itu bukan hanya sekedar pengen kewajiban, kurus tapi kan saya sudah menjadi kebutuhan saya. Kalau Iya. olahraga badannya nggak enak. Iya. Nggak juga dong, tapi ternyata ke kulit juga bikin enak, bikin Iya, kencang. glowing juga. Oh gitu ya? Oke, Ya, oke, monggo Kak Syarol, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti janji saya tadi, saya punya satu Iya. pertanyaan. Banyak lah, mulai banyak ada dong itu. Udah kantongin Udah dari ujung kaki sampai ujung kepala udah ada pertanyaan. Pertanyaan pertama dok tentang kantung mata. Jujur saya punya habit yang buruk dan memang sampai sekarang nggak bisa selesai adalah masalah insomnia, sehingga itu menyebabkan kantung mata dan kehitaman di bawah mata. Nah, apakah misalnya penggunaan masker eye cream atau penggunaan eye mask itu apakah cukup membantu atau apakah harus ada treatment secara medis yang harus dilakukan untuk mengurangi si kantung mata itu? Kemudian juga terkait alergi di kulit. Beberapa waktu yang lalu kemudian saya pernah mengalami alergi yang tiba-tiba muncul seperti kehitaman. Awalnya saya tidak tahu itu apa, kemudian saya cari di internet seperti tadi kata dokter, apapun dicari di internet. Kemudian menemukan tapi jangan semua dipercaya loh. Iya benar. Makanya saya mau nanya sama dokter aja yang lebih terpercaya gitu. Dari situ katanya ada, kalau saya lihat, saya analisis dari kemiripan gejalanya, saya juga belum nanya ke dokter kulit saat itu. Itu disinyalir merupakan eksim kering kalau tidak salah. Nah, apakah si eksim kering ini berbahaya? Karena saya sendiri tidak sadar saya tuh mengkonsumsi apa dan saya tuh
muncul itu dari akibat alergi. Kalau memang dari alergi terhadap apa sampai saat ini tuh tidak terbersit apa ya gitu. Dan apakah yang harus dilakukan ketika memiliki permasalahan kulit seperti eksim kering dan yang lain-lain? Itu pertanyaan kedua. Ada 100 banget. Sama yang pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir adalah tentang jerawat. Jadi saya kan sudah bukan umur yang masih muda, masih umur belasan atau umur pubertas ya dok. Tapi justru ketika saya umur tidak pubertas ini jerawat saya lebih banyak dibandingkan ketika saya dulu masih pubertas. Ketika pubertas kulit saya bersih gitu dok. Sekarang justru kulitnya berjerawat. Jadi bingung nih dok, apa siklus hidup saya kebalik ya gitu. Jadi bayi lagi aja. Jadi kalau mundur jangan-jangan Dipuber lagi ya. Iya dok, makanya ini ingin tanya ke dokter kalau boleh minta pencerahan. Terima kasih dok. Terima kasih Kak. Oke dokter. Yang pertama tadi dorongan ya. Yang pertama tadi Yang pertama ya? kantong mata. Kantong mata ya tadi ya, iya. Jadi untuk kantong mata, jadi kan udah tahu kan bahwa salah satu penyebabnya insomnia. Nah insomnianya itu yang harus dicari penyebabnya. Apakah karena memang karena pekerjaannya atau karena ada stresor tertentu nih mikirin apa ayo. Terus bisa juga kalau yang selain kantong mata yang tadi di bawah mata kita agak kehitaman, itu memang bisa terjadi pada beberapa orang. Sebetulnya termasuk saya juga. Hubungannya apa? Itu dengan bahasa awamnya sih ada sensitivitas atau alergi. Jadi punya bakat alergi lah gampangnya. Jadi pada orang-orang yang punya bakat alergi itu memang bawah matanya kayak panda, diperparah dengan tadi insomnia gitu. Nah terus plus kantong mata, tadi itu ada yang matanya bawah mata kehitaman dan kantong mata. Nah kalau jadi satu genetik ya, genetik bisa, genetik itu tadi itu bakat alergi. Terus kemudian yang kedua kebiasaan begadang itu juga mempengaruhi. Nah terus gimana nih mengatasinya? Mengatasi penyebab. Nah mengatasi penyebab kalau genetik ya susah ya. Oh ya satu lagi penyebab aging, tapi yang masih muda ya berarti bukan karena aging lah. Nah yang ketiga aging tadi itu. Aging itu kenapa kok aging menyebabkan kantong mata itu ya atau menyebabkan matanya gelap? Itu karena tadi itu balik lagi kalau aging itu ke sini teman-teman. Jadi di sini yang kulit yang tengah itu kan ada jaringan ikat seperti yang tadi ada kolagen, asam hyaluronat itu pada orang tua kan sudah berkurang produksinya. Gampangnya melorot. Jadi ketika melorot ya terus dia jadi kantong mata karena dia jaringan ikat yang membuat harus memegangi jaringan di situ melorot. Nah itu kalau pada orang tua itu memang perlu bisa tindakan-tindakan banyak hal sih. Sekarang kita udah lumayan advance ya, ada skin booster gitu. Boleh nanti suatu saat datang ke RSI tanya gitu konsultasi ke saya skin booster, kemudian sampai ke filler itu bisa untuk mengurangi kantong mata dan mata yang gelap tadi ya. Tapi kalau yang genetik ya agak susah ya, bakat alergi itu nggak bisa dihilangkan gitu aja. Jadi krim-krim tadi atau tadi apa tuh masker ya, masker hanya membantu mengurangi. Jadi misalnya mau show nih ya atau misalnya mau ada presentasi apa gitu, kita pakai masker semalam sebelumnya ya dia hanya berefek pada hari berikutnya. Tapi kalau untuk yang efeknya lama ya itu tadi harus ada tindakan-tindakan kayak penyuntikan filler atau skin booster gitu. Terus kemudian tadi eksim ya. Yang kedua eksim. Eksim kering ya. Eksim kering. Nah, eksim kering itu itu harus dikonfirmasi ya. Jadi artinya kalau dokter kulit susah kalau dikonsulin hanya lewat telepon kadang-kadang ya kalau saya dikonsulin dari UGD ya, dari ini. Dok, mau konsulnya ada pasien cerita dia, tapi saya butuh foto. Jadi kadang-kadang harus harus lihat secara visual nih. Foto ya dok ya, biar tidak salah diagnosis ya dok. Iya betul. Jadi apakah itu betul eksim atau tidak? Kalau memang itu betul eksim, artinya dikonfirmasi ke dokter kulit ya. Oh ini mbak ini eksim nih. Yang bisa mengurangi ya tadi namanya kalau orang awam eksim kering sama basah ya. Kalau kering ya diberikan dulu pelembab. Nah kalau pelembab itu bisa mengurangi meskipun
belum tentu menyembuhkan, karena kalau menyembuhkan, kalau eksem ya harus diberikan pengobatan eksem gitu. Nah, kadang-kadang salah satu pencetusnya juga karena kulitnya kering itu Kak. Jadi ya kulitnya kering, mencetuskan gatal, kita garuk, jadi tadi itu yang hitam tebel gitu ya, jadi eksem kering itu tadi. Terus kemudian yang Pertanyaan yang ketiga itu tentang tes alergi. Oh, Ya, Kak, ya? iya. Ada nggak di tes alergi ya? Saya nggak tahu nih alergi apa itu ya kata Kak Syarah tadi ya? Tentang tes alergi ya Kak ya tadi ya. Apa? Oh jerawat yang karena tanya siklusnya ini ya, siklusnya. Oh iya jerawat ya. Siklusnya jadi apa? Jadi kebalik. Dulu waktu puber nggak ada keluhan jerawat, tapi kok setelah dewasa malah jerawat. Ya, itu memang ada yang kita golongkan sebagai adult acne. Ya, jadi adult acne itu ketika usia kita sudah 20 ke atas, 20 banyak ke atas, sudah di atas 30, tapi kok masih ada jerawat, itu namanya kita sebut adult acne. Nah itu memang memerlukan perhatian khusus, karena nanti kalau kita konsultasi ke dokter kulit, spesialis kulit dan kelamin, nanti akan ditanya banyak lah, dari mulai lifestyle, makanannya, skincare-nya itu pasti ada yang tidak seimbang. Nah itu yang memang harus dibenerin gitu. Kalau pubertas masih anak belasan kan itu murni hormon biasanya. Tapi kalau setelah adult, namanya adult acne, setelah dewasa kok masih atau munculnya justru dewasa, nah ini perlu banyak hal yang harus ditanyakan, lifestyle, makanan, skincare dan sebagainya. Itu Pak ya. Gimana Kak Syarah? Makasih ya. Ini kalau misalnya teman-teman semua di sini masih butuh informasi, konsultasi, datang ke RSJ PDHI setiap hari Selasa dan Kamis jam 17.30 sampai dengan jam 19 ya dok ya? Betul. Ya, nanti ke RSJ PDHI ketemu dengan Dokter Mira. Bikin janji boleh, nanti lewat hotline RSJ PDHI. Dok, ini pertanyaan selanjutnya saya nanya boleh nggak di teman-teman? Boleh ya, saya nanya nih. Ini mah kayak pertanyaan mak-mak deh, tapi teman-teman yang muda-muda juga biar tahu juga ya. Ini dok. Saya ini punya teman nih, senengannya itu dipasangin tanam benang terus. Katanya aku tanya nih, itu harga kamu berapa nih? Yang ini satu benang sekian ratus ribu. Padahal aku dipasang sampai 18 benang. Ya. Pantesan cantik sekali. Nah dok, satu yang mau saya tanya ini, itu tuh tahannya berapa lama? Kemudian amankah untuk kesehatan? Dan kemudian kalau benang, apakah benang itu diabsorpsi oleh kulit atau tidak ya? Terus nanti kendurnya itu berapa lama itu dong? Gitu dong? Iya. Nah ini itu benang dulu sebentar dong, itu pertanyaan yang benang. Satu benang. Benang. Yang pertanyaan yang kedua adalah filler. Filler. Saya lihat teman saya tiba-tiba di usia saya cantik banget, wajahnya kenceng, dagunya apa tuh ini? Dagu lebah. Dagunya tuh bagus banget gitu loh. Padahal dulu nggak gitu loh, tapi kok jadi cantik dong? Gitu tuh apa namanya di filler ya? Anaknya mungkin kangen juga ya. Iya. Dok, itu namanya di filler nggak? Saya nggak tahu ya dok. Maksud saya itu aman nggak sih di filler gitu dagunya ngira itu aja deh. Oke. Ya. Oke Dahika. Jadi ya ini yang ditanyakan Dahika itu kan berhubungan dengan teknologi kulit ya, teknologi kulit yang memang lagi boom nih ya kayak. Jadi ini balik lagi saya suka nih foto ini nih, soalnya foto ini bisa menjelaskan menjelaskan ya. Jadi kalau kita itu ya memang usia itu baru kelihatan tuh, kita kalau usia adik-adik musim 20 awal itu belum terasa. Nanti kalau udah 35 ke atas atau 40 itu baru terlihat awal atau dari early aging tuh. Betul. Sampai saya dilihatin, itu sudah ada tuh garis senyumnya. Padahal maksudnya itu karena ada kerutan gitu di senyumnya. Aduh, kalau ada garis senyum berarti ibadahnya banyak tuh. Alhamdulillah. Ya kan, berarti sering menebar senyum, berarti kalau ada garis senyum tuh gitu ya dok ya. Justru ini tabungannya banyak insya Allah. Tapi ini jadi tadi sekali lagi ini
yang ada di kulit kita itu tadi yang jaringan ikat itu yang di tengah ini kena. Kalau di wajah kita yang paling sering kelihatan wajah, mungkin wajahnya kencang tapi kan yang di bawah kita nggak ngerti ya dari sini ke sini ya tadi. Jadi kalau yang di sini tuh kan tadi itu kalau usia apalagi biasanya sih kalau 40 masih awal belum kelihatan tapi dia udah mulai melorot. Melorot itu karena gravitasi juga kan adik-adik teman-teman, karena gravitasi udah 40 tahun hidup di dunia ini alhamdulillah. Tapi karena gravitasi itu tadi melorot, jadi dia ini udah nggak kenceng nih yang tengah-tengah ini. Nah sehingga perlu ya tadi itu prinsipnya sama. Jadi prinsipnya adalah untuk merangsang si kulit kita itu untuk membentuk kolagen. Intinya kan itu berusaha membuat kulit kita itu membentuk kolagen. Tadi dengan makanan, minuman gitu ya. Terus krim-krim juga ada sih yang dia fungsinya adalah untuk merangsang tubuhnya kolagen. Nah salah satunya tadi saya sebut sempat skin booster ya. Itu juga itu juga untuk merangsang kolagen. Biasanya kalau di usia masih muda-muda masih skin booster aja sih kalau saya. Terus kemudian mulai sudah tambah melorot itu kan perlu ditarik ya. Satu, jadi ada efek tarik. Yang kedua untuk membentuk kolagen di situ. Nah salah satunya dengan si benang. Nah kita harus evaluasi lagi. Pertama benangnya benang apa? Ada banyak macamnya sih Teh. Jadi satu dengan yang lain itu nanti berhubungan dengan berapa lama dia bisa ada di wajah kita. Efeknya itu bertahan berapa lama. Nah jadi fungsinya sama tadi membuat kolagen, terus dia ada berapa lama. Boleh apa enggak? Nah kita sekali lagi selalu harus cek ya. Jadi pertama yang melakukan siapa. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada, sekali lagi saya tidak ingin mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, tetapi sering sekali nggak jelas itu siapa. Jadi harus dokter SPKK. Ya, karena kita tahu kita tidak hanya sekedar menanam sesuatu kayak kita misalnya mau naruh apa ini ada air minum dikasih sirup kan cuma gitu kan. Kalau dikasih sirup udah terus diminum udah. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan bertahan selama berbulan-bulan bahkan tahun. Jadi harus tenaga profesional yang sudah memang sesuai kompetensinya satu. Terus yang kedua bisa ditanyakan ke dokternya, dok ini yang jenis apa, bertahan berapa lama, memang berbeda-beda sih kan. Jadi ada yang berapa bulan atau sampai ada yang 3 bulan, ada yang 6 sampai 9 bulan, itu bergantung juga dengan harganya. Terus yang ketiga teknik itu tadi hubungannya sama dokter tadi gitu. Jadi ada memang beberapa teknik yang fungsinya itu menarik dan membuat kolagen, tapi hanya bisa juga kalau misalnya masih belum terlalu melorot banget kayak Taika kan ya juga nggak perlu yang tarik-tarik banget ya. Misalnya, nah itu misalnya nggak sampai ditarik banget, jadi tekniknya itu cuma untuk mau membuat kolagen dari kulit kita sendiri itu bisa Teh. Nah terus aman apa enggak, sekali lagi pilih yang FDA approved. Jadi banyak sekali kita di pasaran, mohon maaf ada juga misalnya salon gitu ya yang terus menjual apa segala macam, itu kita harus tahu ini FDA approved nggak dok gitu. Karena itu yang di top FDA kan memang yang kita percaya itu dari Amerika, tapi memang setelah dari FDA baru ke negara-negara didistribusikan. Itu insya Allah kalau sudah FDA approved relatif aman. Nah, cuman nggak boleh sembarangan ya dong. Nggak boleh sembarangan dong, itu kan kayak benang-benang jahit dong, benang jahit baju saya. Udah layangan lagi nanti kita. Nah, konon memang kalau yang benang yang FDA approved itu Teh, itu memang benang yang biasa untuk operasi jantung. Jadi kita tahu kan kalau operasi jantung itu nggak mungkin ya ngambil jahitan di jantung ya. Ya kan Teh, kan daging ya, jadi kan nanti dia bersatu dengan diabsorpsi. Nah itu memang benang-benang yang FDA approved. Cuman juga selalu kita sampaikan kalau dokter SPKK nggak cuma yang bagus-bagusnya doang. Kalau mau tindakan yang Mbak, Bu, ini tuh nanti wah jadi nanti begini, tapi kita selalu kalau dokter SPKK selalu menyampaikan resiko. Ada resiko infeksi, ada risiko juga karena itu
toh bagaimanapun juga benda asing bagi kulit kita, sehingga ada risiko juga itu Untuk menjadi- alergi, ya, bisa alergi ya. Nah, itu pasti selalu kita sampaikan Iya. supaya pasien tahu, oh saya memilih ini resikonya ini. Gitu. Terus untuk yang filler gimana? Yang filler gimana dok? Itu aman juga dok? Nah, filler itu juga bahannya banyak sekali teh. Oh, jadi tergantung. Bahannya komponennya banyak sekali. Jadi yang sering itu asam hyaluronat, tapi juga ada banyak bahan-bahan yang lain. Nah, ini juga saya perlu sekali lagi. Tadi itu sama sih SPKK. Terus Yang tanyakan profesional ya, yang berkompeten ya dok. Terus yang kedua tuh itu FDA approve enggak, karena ada loh yang dijual di di pasaran yang dia nggak FDA approve karena ternyata dicampur macam-macam tuh. Jadi nggak cuma mau buat volume, jadi kita fungsi filler tuh apa sih? Fungsi volume tadi mau nambah volume kan, karena udah lorot tadi mau ditambah nih si kolagen dan jaringan ikatnya. Itu nggak cuma nambah aja, tapi tuh ada yang ditambah pencerah, ada pemutih, ada apa. Maksudnya ditambah-tambah, tapi ini tuh Di mix, tapi akhirnya ini bisa menjadi berbahaya ya dok ya buat si pasien ya. itu juga harus dicek. Siap. Filler yang paling ya maksudnya relatif ini adalah filler PRP ya. Kita mungkin pernah dengar itu yang dari darah kita sendiri ya. Jadi kalau saya lebih sering melakukan di Rumah Sakit Sarjito, tapi moga-moga nanti RSI PDHI sudah bisa ya. Nah, mudah-mudahan itu ke depannya. kalau menggunakan darah sendiri itu kan bukan bahan asing ya teh ya. Jadi itu yang kemudian ngisi volume di tadi itu mau di mana, cuman memang kalau efeknya nggak dramatis teh. Kalau yang tadi kan kayak boneka tuh dibikin kayak bisa gitu. Tapi sekali lagi kita juga harus ingat-ingat juga ya. Jadi itu ini bukan keahlian saya, cuman monggo dipertimbangkan Dipertimbangkan, ya. Iya, jadi bahwa itu ada resiko-resikonya gitu. Terus yang kemudian yang kedua itu tidak permanen juga gitu ya. Jadi harus kita pertimbangkan itu, dan kita pertimbangkan juga secara syariah ya. Betul. Karena itu Apakah jadi berubah kan. Nanti terus tiba-tiba ini siapa ini? TIK itu kan kayaknya kemarin saya barusan ketemu gitu. Enggak gitu ya kan dok, kan jadi berubah jelas saya jawabnya gini dok, gampang. Lagi nyamar. Lagi nyamar. Gitu. Ya itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Kayaknya itu. Terima kasih banyak. Sudah teman-teman, karena ini sudah siang juga dan pertanyaan sudah kita cukupkan, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan terkait dengan apa yang ingin tadi menjadi ganjalan di hati kita ya. Oke, terima kasih kepada Dr. Mira Oktarina SPKK atas penjelasan materinya yang panjang kali lebar. Semoga ini menjadi amal jariah untuk dokter di kemudian hari. Dan teman-teman semua, terima kasih juga atas peran serta aktifnya. Dan yang tadi bertanya, tagih saya, nanti ada door prize-nya di stand RSI PDHI, oke ya. Mudah-mudahan menjadi ini ya, tambahan wawasan, ilmu dan pengetahuan untuk teman-teman semua dan untuk saya pribadi juga. Ya. Baik, ini karena memang sudah siang ya dok ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas waktunya teman-teman. Kita tutup acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kunjungi stand RSI PDHI di mana di sana ada konsultasi gratis, periksa gratis, dan ada beberapa voucher diskon untuk layanan periksa ataupun layanan medical check up. Oke, baik dokter, terima kasih. Nanti hati-hati di jalan. Sebelumnya, Mas Fuad, nanti kita foto dulu ya, pengen foto nih ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplausnya mana buat Dokter Mira? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Mira dan Teh Ika atas informasi dan pengetahuan yang diberikan. Insya Allah sangat bermanfaat.